Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para ustadz. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus untuk Habibunal Mahbub, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lih, al-habib Muhammad bin Sulaiman Bahashim. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, amin ya rabbal. Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru yang sudah memfasilitasi, memudahkan, membantu dan ikut mensyiarkan. Kepada Bapak Bupati Al-Habib Sayyid Ja'far Al-Idrus, kepada Bapak Sekda Habibunal Mahbub Habib Ahmad, bukan Al-Habib, As-Segaf. Beliau menemani saya keliling kemana-mana bersama Ibu Kesra yang setia menemani. Mereka ini adalah mujahid di hadapan Allah. Begitu juga para camat-camat, para kades, bapak-bapak kapolsek. Mereka ini adalah pejuang-pejuang di hadapan Allah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, mereka sama seperti pelaku kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan Kota Baru makin diberkahi Allah. Mudah-mudahan para pemimpin, para pejabatnya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia DKM Masjid. Ya, itu maksudnya. Semua yang terlibat, memudahkan, membantu dan ikut mengamankan, termasuk kita yang sudah menghadirinya. Mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, semuanya dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang ikut mengamankan. Saya sayang dengan polisi, saya cinta dengan polisi yang saleh. Saking cinta dan sayangnya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kapolsek selalu dalam lindungan Allah. Saya hadir malam ini di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang ustadz yang selalu mendampingi. Satu, Ustadz Hasanuddin Al-Banjari Al-Uwaisi. Saya gelar Abu Nawas Milenium. Yang kedua ada Ustadz Fahrian. Beliaulah yang selalu mendampingi saya. Dan terkhusus
ada anak-anak muda usianya mantap jihadnya. Mereka senantiasa berjihad menghadirkan para ulama, termasuk saya hari ini diterbangkan di Kota Baru. Mereka menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka isinya anak-anak muda, tapi luar biasa jihadnya. Masih muda sudah mau jadi sponsor acara dakwah. Mereka menghadirkan saya keliling Indonesia. Kadang-kadang saya dibawa masuk kampung, keluar kampung saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa masuk kota, keluar kota saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa masuk desa, keluar desa saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa masuk hutan, keluar hutan saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke inti, saya ingin memperkenalkan anak-anak muda yang hebat ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mereka masih muda, sudah terus berjihad membahagiakan Rasulullah. Mereka sudah berhasil mengumpulkan 300.000 Al-Quran ditebarkan di bumi Nusantara. Malam ini insya Allah nanti di akhir tausiah kita akan kumpulkan Quran wakaf sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan dari kecamatan ini, dibagikan di sini. Dikumpulkan di Kota Baru, dibagikan di Kota Baru. Berkahnya menjaga Kota Baru, kampung kita dari berbagai macam bencana dan musibah. Amin. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. 1 tahun sudah 300.000. Mereka punya cita-cita ingin mengumpulkan Quran 1 juta Quran untuk Indonesia. Kenapa? Quran ternyata dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia angkanya sudah tembus jumlahnya 230 juta. Kalau 230 juta dikurang dengan jumlah Quran yang tercetak dari zaman Belanda, kalau tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, berarti hanya 53 juta. Kurang dengan 230 ada 177 juta. Nasib saudara kita yang tidak pernah melihat Al-Quran seumur hidupnya. Bapak Ibu, jangankan satu Quran, tim kami pernah menemukan di lapangan, jangankan satu Quran, surah Yasin tidak ada di dalam rumah mereka. Maka Bapak Ibu, kita selamatkan saudara-saudara kita, biar di akhirat Allah selamatkan kita. Kita lihat dulu napak tilas perjuangan mereka. Silakan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh. Yang dimuliakan Allah, ini hanya sekelumit perjuangan mereka. Ada yang lebih dahsyat dan lebih berat dari itu. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menjadi mereka, paling tidak kita membantu perjuangan mereka. Kalau kita tidak bisa berjihad seperti mereka, paling tidak kita nanam saham bersama mereka. Ingat, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Kata Nabi, Allah akan memuliakan siapapun yang berjihad memuliakan Quran semasa hidupnya. Apapun usahanya, bagaimanapun perjuangannya, selama niatnya atas nama Al-Quran, Allah muliakan dia di dunia, Allah muliakan dia nanti di akhirat. Malam ini saya ajak Bapak Ibu, kita awali perjumpaan kita dengan menyenangkan hati Rasulullah. Kita keluarkan infak terbaik untuk menyemangati perjuangan mereka selama mereka berjihad di bumi Nusantara ini.
Izinkan saya mulai dari diri saya terlebih dahulu. 100.000 kecil kalau kita infakkan malam ini, besar manfaatnya kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Enggak percaya, silakan mati. Masih enggak percaya, silakan buka Al-Quran. Di dalam Quran Allah ngasih bocoran, orang yang sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan kembali, bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, mereka ingin dihidupkan, ingin bisa melakukan sedekah. Mereka ingin digolongkan orang-orang yang soleh. Mereka menangis meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kami dihidupkan kembali, kami ingin sedekah ya Allah, kami ingin sedekah agar kami digolongkan orang soleh. Yang sudah mati pengen dihidupkan kembali walaupun sebentar agar bisa sedekah. Kita yang masih hidup terkadang malas sedekah padahal pasti mati. Bujur, bujur. Maka siapkan bekal kita untuk hari nanti. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh, jangan lupa pesan Nabi. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yazdad, yazdad, yazdad. Kata Nabi, bertambah pasti akan bertambah. Tidak ada ceritanya orang itu miskin gara-gara gemar bersedekah. The more you give, the more you get. Do you understand, Acil? Alah, yes, yes. Sok paham padahal katrok. Orang saya sendiri nggak ngerti. Acil itu bahasa Inggris, artinya jangan buang sampah sembarangan. The more you give, the more you get. Makin banyak yang engkau keluarkan di jalan Allah, buktikan makin banyak engkau dapatkan gantinya dari Allah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1, kamu keluarkan untuk Allah, 10 Allah siapkan ganti untuk dirimu. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Ingat pesan Nabi yang kedua, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apapun yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apapun yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Jangan lupa pesan ulama, kalau berbuat kebaikan jangan lupa sertakan niat dan harapan. Jadikan kebaikan itu menjadi perangko yang akan mengangkat hajat dan doamu cepat diijabah. Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kemuliaan. Bapak Ibu, berwasilah dengan kebaikan diperintahkan Allah. Mana dalilnya? Simak ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa cari jalan yang bisa membuat engkau dekat dengan Allah. Wasilah artinya jalan. Bertawassul, berwasilah dengan kebaikan disunnahkan. Mana dalil kedua? Buka hadis Nabi. Bukankah Nabi pernah bercerita, dulu ada 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikannya. Gara-gara menyebut amal kebaikan, satu persatu gua terbuka pintunya. 3 pemuda diselamatkan Allah dari terkubur di dalam gua. Maka sebut kebaikan malam ini. Contoh,
ya Allah, 100.000 aku infakkan malam ini, 50.000 aku infakkan malam ini. Aku tahu ada kebaikan dan keberkahannya. Aku bertawasul dengan semua itu. Kabulkan niatku, hajatku, berkah insyaallah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Jangan lupa siapkanlah infak terbaik, bikin Nabi malam ini tersenyum dengan jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iringi dengan salawat, nanti sorban akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. InsyaAllah jadi berkah, hajat niat cepat dikabulkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi, semuanya sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu, sallallahu alaihi, sallallahu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo catatkan nama kita malam ini dengan catatan yang indah, pernah menanam saham akhirat bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Sembari tim terus berjalan, bolehkah saya minum dulu? Boleh. Perjalanan hari ini sangat melelahkan. Tadi saya dari Kota Baru naik kapal Titanic, menyeberang lautan. Saya melewati berapa banyak kampung, tapi alhamdulillah saya hari ini senang, tidak merasa jadi tamu seperti sedang berada di kampung sendiri. Saya merasa kayak pulang kampung ke Arab. Tadi saya lihat sepanjang jalan banyak pohon kurma di mana-mana. Oh sawit, kirain kurma. Sebelum saya lanjutkan, bolehkah saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam ini saya titipkan pesan. Mau tahu bagaimana cara Nabi minum? Lihat ke depan. Begini cara Nabi minum. Nabi selalu mengawali sebelum minum baca basmalah. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu di belakang ada yang ngomong haus, haus. Bukan haus, kan yang ceramah Habib, yang keringetan Habib, capek Habib. Ibarat mobil, saya mobil berjalan dong, perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Bapak Ibu cuma duduk saja, sudah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, emang betul kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Beda, merek apa sih? Masuk Pak Eko. Ini perusahaan air minum saya, perusahaan yang kelima. Mohon bantu doa. Sekarang sudah masuk di Kota Baru. Minuman ini lagi viral, seviral-viralnya di Kalimantan. Minuman ini
dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Dibikin pabrik, produksinya 24 jam didengarkan lantunan Al-Quran. Demi Allah, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma wa rahmatun lil mu'minin ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Air itu sifatnya hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Demi Allah, apapun yang ditempel dengan Al-Quran, jangankan kita makhluk hidup, benda mati pun bisa jadi mulia. Insya Ibu, demi Allah, siapapun, apapun yang menempel dengan Quran pasti dapat kehormatan, pasti dapat kekhususan, pasti dapat keberkahan. Insya. Fakta yang pertama, lihat Jibril alaihi salam. Kenapa dijadikan afdolul malaika, malaikat yang paling afdol? Kenapa? Dari semua malaikat. Jawabannya, hari-harinya Jibril nempel dengan Quran. Lihat kenapa bulan suci Ramadan lebih mulia dari semua bulan-bulan. Jawabannya, bulan itu ditempel Allah menjadi bulan turunnya Al-Quran. Lihat Lailatul Qadar, kenapa nilainya lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Malam itu ditempel, dipilih Allah menjadi malam turunnya Al-Quran. Bahkan kita umat Nabi Muhammad mengalahkan umat-umat sebelumnya yang umur mereka lebih panjang dan lebih lama. Kenapa kita lebih terhormat, lebih mulia dari mereka? Jawabannya, karena Quran Allah jadikan menjadi kitab suci kita. Quranlah yang memuliakan kita. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allah minhu ma nasina jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Selamat datang buat guru, buat Habib Husin bin Umar Bahashim, hafizahullah, hafizakumullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darini amin. Bapak Ibu, jangan malas-malas doakan orang-orang tua yang ada di kampung kita. Doakan mereka panjang umurnya, biar panjang berkah dari Allah buat kita. Al-baraka ma'a akabirikum, kata Nabi, keberkahan dari Allah akan turun menghampirimu manakala masih ada orang-orang tua di dalam lingkungan hidupmu. Kampung ini akan terasa berkah kalau masih ada orang-orang tuanya. Kampung ini akan hilang berkahnya, gersang rasanya kalau orang-orang tua sudah meninggalkan kita satu persatu. Bujur, orang tua bau berkah buat kita. Insya. Singkat, padat, episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Bapak Ibu, sekali lagi saya titipkan pesan, siapapun yang menempel dengan Quran, jangankan makhluk hidup, coba lihat benda mati, pasti dapat kemuliaan. Ini cuma sekedar kulit. Ketika kulit ini terpisah dengan Qurannya,
ditemukan oleh makhluk hidup kita. Bayangkan sedahsyat itu penghormatan kita. Kita ambil kulit itu, kita cium, kita taruh di tempat yang tinggi, padahal cuma kulit bekas penutup Quran. Kenapa benda mati sampai mendapatkan penghormatan dari yang hidup? Jawabannya, karena dia ditakdirkan Allah menempel dengan Quran yang memuliakannya. Bujur, kalau benda mati saja mulia gara-gara nempel dengan Quran, apalagi kita. Maka malam ini izinkan saya menyampaikan sebuah ayat. Di dalam Quran Allah menjamin siapapun yang menempel dengan Quran akan mendapatkan perlindungan dari yang Maha Allah, Maha Rahman. Quran Allah turunkan pasti Allah jaga. Bukan cuma Qurannya saja, siapapun yang mencintainya akan dalam penjagaan Allah. Dengarkan ayat singkat yang satu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya potong-potong ayatnya, nanti ikuti dibaca, biar pulang ada oleh-oleh minimal hafal satu ayat. Karena satu ayat terdiri berapa banyak huruf? Satu huruf 10 kebaikan. Kalikan berapa huruf, banyak kebaikan yang kita kantongi malam ini. Inna nahnu, semuanya. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu kali lagi kita ulang. Bapak Ibu, saya ajarkan cara menghafal Quran yang cepat. Kalau mau menghafal satu ayat dibaca 10 kali dengan melihat, kemudian 10 kali tanpa melihat, lalu setelah itu dipakai dalam setiap solat. Maka itu cara menjaga hafalan kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang sudah menurunkan Quran, kata Allah, kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata Pak, saya menemukan tafsir yang lebih luas. Yang akan dijaga Allah bukan hanya Qurannya, tapi insya Allah yang termasuk, satu, yang ikhlas mengajarkannya, dua, yang semangat mempelajarinya, tiga, yang rutin berjihad menghafalkannya dan mengamalkannya, empat, yang mau jadi donaturnya, lima, yang siapapun berjuang atas namanya. Semua orang-orang ini akan masuk kategori lahafizun di dunia. Allah jaga dia di dunia, Allah selamatkan dan dimuliakan di akhirat sana, insya. Bapak Ibu, malam ini saya hadirkan sebuah kisah nyata yang akan membenarkan ayat Quran yang satu ini, bahwa siapapun yang berjuang, menempel, berjihad bersama Quran akan dapat kekhususan dari Allah yang tidak Allah berikan buat hamba-hamba lainnya. Dengarkan baik-baik kisah nyata ini, karena kisah ini terjadi pada santri kami yang sekolah di Pondok Pesantren Palembang, Indonesia, Sumatera Selatan. Kisah nyata ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Nanti saya akan jadikan film layar lebar. Siapa tahu nanti di sini ada yang mau ikut main di film saya.
Acil yang di luar mau ikut main di film Habib? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bapak Ibu, begini kejadiannya. Dengarkan baik-baik anak-anakku. Dulu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di bulan suci Ramadan, pondok pesantren kami Ma'had Aryad mengirim 20 orang santri yang masih kecil-kecil mengikuti lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok mereka naik mobil lewat jalur darat sampai ke lokasi lomba. Selesai jam 12 malam, inisiatif ketua rombongan, biar anak didik kami tidak terlalu larut malam sampai ke pondok, mereka akhirnya mengambil jalan pintas menyeberang Sungai Musi naik ke Lotok. Orang sini bilang Kelotok kan? Karena pondok kami persis di pinggir Sungai Musi. Manusia boleh punya rencana. Jangan lupa ada Allah yang maha merencanakan. Wa makaru wa makarullah. Dan yakinlah rencana Allah pasti lebih indah dari apa yang sering kita rencanakan. 20 santri kami naik ke Lotok. Begitu sampai di tengah sungai, kelotok bocor. 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Dan kami baru menyadari, ternyata dari 20 orang santri itu hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. 3 santri lainnya ketahuan tidak mampu berenang. Ketiga-tiganya tenggelam dalam sungai, jadi korban. 4 malam 3 hari setelahnya, jenazah ketiga-tiganya baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. 4 malam 3 hari tenggelam. Padahal ketiga santri yang jadi korban itu, seorang santri hafal Quran 10 juz. Korban kedua, santri kedua hafal Quran 20 juz. Korban ketiga, seorang santri yang paling kecil badannya, paling banyak hafalannya, hafal 30 juz Al-Quran. Ketiga-tiganya tenggelam dalam sungai. Jenazah mereka baru ditemukan 4 malam 3 hari setelahnya. Begitu jenazah mereka ditemukan di tempat yang berbeda-beda, Maha Suci Allah. Begitu diangkat jasadnya, Allah nampakkan janjinya. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Innaka la tukhliful. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Masya Allah. Begitu diangkat jasad mereka, ada keanehan. 1 hari sebelum tragedi santri kami tenggelam, 1 hari persis sebelumnya, ada cerita yang hampir serupa. Seorang wanita cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera, loncat ke sungai yang sama. Karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah dia tebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, calon suaminya kabur. Wanita cantik itu patah hati, putus cinta, mengakhiri hidupnya, terjun ke sungai yang sama tempat santri kami tenggelam. Apa yang terjadi? Belum 1 malam, belum 1 hari, ditemukan jasad wanita ini yang tadinya cantik berubah jadi bengkak, biru, busuk. Padahal baru 1 hari. Sementara santri kami ini Pak, 4 malam tenggelam, 3 hari baru ditemukan jasadnya. Begitu diangkat tubuhnya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ajil. Sampai-sampai ada petugas air sungai yang mengangkat jasad mereka bersumpah. Demi Allah Habib, 15 tahun saya kerja di Pemda,
mencari, menemukan, menguburkan orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Baru kali ini saya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, memegang dengan kedua tangan, ada orang masih kecil tenggelam dalam sungai. Jangankan tubuhnya dijaga oleh Allah, pakaiannya pun masih menutup auratnya. Orang di mana-mana kalau sudah bicara dengan air, kadang-kadang baju kemana, celana kemana. Jangankan tenggelam Pak, Bapak Ibu masih ingat gak korban tsunami? Hanya sebentar disapu oleh air, belum tenggelam, baru sebentar. Bajunya hilang, celananya hilang. Padahal yang mereka pakai celana jin. Secara logika celana jin ketat, kena air harusnya makin melekat. Tapi celananya hilang, padahal mereka pakai celana jin. Kemarin ada nenek-nenek dengar ceramah saya begini, ada yang ngangkat tangan. Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nih nenek-nenek sekarang. Urusan jin ditanya. Santri kami Pak, 4 malam Pak, 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Badannya enggak bengkak, tidak biru, tidak busuk, bahkan tiga-tiganya mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuhnya. Wajah mereka tidak nampak seperti orang tenggelam. Wajah mereka seperti terlihat orang yang baru naik mandi, seger, senyum, menikmati kematian dengan Allah, menikmati kematian berjumpa dengan Allah. Bahkan di antara ketiga santri itu ada yang paling kecil badannya, tapi paling banyak hafalannya. 30 juz dia hafal. Dia meninggal dunia sambil memeluk Quran di dadahnya. Quran dibawa tenggelam dalam pelukannya. Detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, menurut pengakuan teman-temannya mengusulkan, lempar saja Quranmu. Kamu kan gak bisa berenang. Nanti kamu megang Quran, makin berat, makin tenggelam. Lempar Quranmu, biar kamu selamat. Lempar saja. Bapak Ibu, dia gak mau melempar Qurannya. Dia peluk Qurannya sambil menangis, detik-detik akan tenggelam. Dia berkata, Quran, jadilah teman hidup matiku ya. Quran, hari ini aku peluk engkau dalam dekapanku. Berjanjilah nanti di akhirat engkau yang akan menuntunku sampai ke surga Allah Tuhanku. Quran, aku tidak akan mau berpisah denganmu. Quran, jadilah teman hidup matiku. Dia bawa Quran, dia bawa tenggelam dalam sungai, menyertai kepergiannya menghadap Allah. Bapak Ibu, siapapun yang tidak bisa berenang ketika akan tenggelam, pasti 2 hal akan dia lakukan. 1, teriak-teriak minta tolong. 2, mengurangi beban apapun yang membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Tapi anak santri kami yang satu ini malah nambahin beban. Dia peluk Quran, dia bawa tenggelam 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jasadnya, Maha Suci Allah, Qurannya nggak basah, kering Bapak Ibu. Atasnya saja basah, dalamnya kering Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melepaskan Quran dari pelukan dadahnya. Seperti menempel di tangannya, melekat di tubuhnya. Kami sudah berusaha melepaskan Quran itu perlahan-lahan. Kami tidak kuasa. Kami takut kalau kami paksakan nanti ada organ tubuhnya yang lepas. Kami biarkan jenazahnya terbaring sambil memeluk Quran di dadahnya, dikeliling oleh puluhan ribu jamaah yang terharu memandang kematiannya. Sampai datang ibunya. Ibunya ditelepon. Ibunya seorang wanita soleha, wanita janda, wanita yang mulia, pecinta Quran. Begitu ibunya ditelepon, diberitahukan bahwa anaknya meninggal dunia sambil memeluk Quran, berlari sang ibu dari kampungnya, menghampiri jenazah anaknya sambil menangis berkata, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu ibu kepada arwah ayahmu. Nak, tunggu ibu dan ayahmu di depan pintu surga Allah. Nak,
jadilah syafaat bagi kami berdua. Nak, pakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya di hadapan Allah Tuhanmu di atas kepala ayah ibumu. Nak, demi Allah, aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membiayaimu. Demi Allah, aku ibumu. Malam ini aku sampaikan, aku ridho dengan kematianmu, aku ridho dengan kepergianmu, aku ridho ya Allah. Mendengar kata ridho yang keluar dari lisan seorang wanita yang soleha, ada keajaiban Pak. Quran yang tadinya kami tarik gak bisa lepas, lepas dengan sendirinya lalu jatuh di tangan ibunya. Semua mata sedang dinampakkan oleh Allah dengan sebuah janji Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita. Semua mata sedang dipertontonkan Allah tentang sebuah cerita kehidupan yang akan jadi tuntunan yang menggambarkan seorang anak yang soleh sedang menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru ngasih bocoran sedikit, sudah banyak yang meneteskan air mata. Doakan, cerita nyata ini akan saya perjuangkan, akan saya jihadkan jadi film yang akan diputar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan membakar anak-anak kita makin bergelora untuk bersemangat menjadi ahlul Quran nantinya, insya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerita ini menitipkan pesan kesimpulan buat kita. Satu, ingat dengan janji Allah. Allah turunkan Quran, Allah pasti akan menjaga. Dia dijaga, dimuliakan Allah karena dia dekat dengan Quran. Yang kedua, Nabi berjanji, inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kita manusia ada sekelompok orang yang dianggap Allah nanti sebagai keluarganya. Kalau kita jadi keluarga penguasa, dapat fasilitas yang tidak sama dengan rakyat lainnya. Apalagi jadi keluarganya Allah yang maha memiliki dunia beserta isinya. Allah pasti kasih kita kekhususan yang tidak diberikan buat hamba-hamba lainnya. Siapa keluarga Allah itu? Ahlul Quran, ahlullah. Kata Nabi, orang yang cinta dengan Quran, orang yang selalu menempel dengan Quran, orang yang selalu berjuang dengan Quran, orang yang selalu berada dalam naungan Quran, maka dia akan menjadi keluarganya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini di sini karena terpanggil ingin berjuang bersama Quran. Keluar dari tempat ini, siapapun yang ikut membantu program mewujudkan 1 juta Quran di bumi Nusantara, nama kita tercatat menjadi keluarga Allah. Kita akan dijaga dunia sampai akhirat kita. Bapak Ibu, saya titipkan pesan malam ini, jangan sampai tidak mendaftarkan diri menjadi pewakaf Al-Quran. Kalau nggak sanggup ikut program Quran yang banyak, ambil angka yang kecil. Niatkan malam ini wakaf Quran kita yang kita keluarkan, satu, kita niatkan buat orang yang masih hidup jadi keberkahan. Orang tua masih hidup, minta sama Allah, ya Allah, dengan wakaf Quranku malam ini, angkat penyakit ayah ibuku, sehatkan badannya, kuatkan imannya, wafatkan husnul khatimah. Nabi yang menyuruh obati penyakitmu dengan Al-Quran. Niatkan yang berwakaf Quran nanti malam ini, mintalah sama Allah, ya Allah, dengan wakaf Quranku jadikan anak-anakku menjadi ahlul Quran, jadikan mereka menjadi asbab aku mendapatkan syafaat darimu, jadikan mereka penghafal Quran. Niatkan berkah usahamu, niatkan berkah rumah tanggamu. Buat orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan lupa yang berwakaf malam ini, cepat-cepat niatkan pahalanya menjadi hadiah terindah kiriman dari kita buat orang tua kita. Nabi yang menyuruh kita, uhdu limautakum, kata Nabi, sering-seringlah kalian mengirimkan hadiah kepada mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat, ya Rasul, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada 2. 1 doa, 2 sedekah.
Dan sedekah yang paling besar pahalanya sedekah atas nama ayah ibunya. Dan sedekah yang paling dahsyat berkahnya malam ini salah satunya sedekah saja bawa berkah, apalagi sedekah itu diniatkan untuk Quran, Quran sumber berkah, apalagi sedekah Quran dihadiahkan buat orang tua yang sudah tiada. Bukankah berbakti dengan orang tua jadi berkah menghampiri kita? Bapak Ibu, jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita. Kalau malam ini kita nggak pernah wakaf Quran lebih dulu untuk nama ayah ibu kita. Jangan mimpi besok panen padi, kalau yang ditanam cuma rumput ilalang saja. Mau tahu besok apa yang kau panen? Tanya hari ini apa yang sudah engkau tanam. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu hakikatnya untuk diri kamu sendiri dan untuk yang sudah kamu niatkan nanti. Saya titipkan pesan sekali lagi sebagai tanda cinta saya untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lewatkan peluang emas ini. Angkat tangan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah nanti dalam kebaikan. Selama ada kebaikan dianjurkan untuk berlomba-lomba di dalamnya. Jangan takut dibilang riya, jangan takut dibilang sombong. Karena teori dalam Quran sedekah itu ada dua. Satu, sirron, boleh sembunyi-sembunyi. Dua, wa'ala niatan, boleh terang-terangan, dilelang, dipublikasikan, bahkan diperlombakan kalau sudah menyangkut kepentingan umat yang banyak. Bapak Ibu, pastikan malam ini kita mencatatkan nama kita menjadi ahlul Quran, biar kita tercatat sebagai keluarganya Allah. Kalau kebaikan bisa kita lakukan malam ini, jangan katakan besok, belum tentu besok kebaikan bisa diulang. Jangan bilang nanti keburu mati, jangan bilang kapan-kapan nanti keburu di kafan. Bujur. Sebelum saya ke sini tadi saya tablik akbar di kecamatan Semayam, Kampung Mayang Sari. Sebelumnya tadi malam di Sungai Durian. Sungai saja, duriannya tidak ada. Sebelumnya Tanjung Batu. Setiap tempat yang saya kunjungi, Masya Allah, wakafnya rata-rata di atas 700 Quran dikumpulkan jamaah. Malam ini, lihat jamaah sebanyak ini, apalagi hidup semuanya. Yakin saya 1000 tembus insya Allah. Nanti dimulai oleh Pak Camatnya, dimulai oleh Kapolseknya, dimulaikan oleh kades-kadesnya, dimulai semuanya. Kalau ada 20 orang saja yang berani berwakaf 25 Quran, berarti ada 500 Quran yang akan kita tebar di kampung ini. Pak Kapolsek udah nggak sabar sepertinya. Tadi sebelum ke sini Kapolsek Mekarsari itu nyumbang 50 Quran. Tadi tembus 1700 Quran. Kapolsek Tanjung Batu itu 100 Quran. Saya yakin Kapolsek sini nggak mau kalah. Berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan. Yang namanya perlombaan harus duluan. Kalau Bapak Ibu nanti ngangkat tangan duluan, diikuti oleh yang lain setelahnya, dapat pahala tambahan dari yang mengikuti kebaikan kita tanpa mengurangi pahala mereka. Pak Kapolsek niatkan 50 Quran. Kecil, ajak anggota Kapolsek 50 anggota, masing-masing cari orang 10. Kamu 5 Quran ya, nyicil seminggu. Niatkan buat rumah tanggamu, buat ayah ibumu, buat balas budi buatimu. Kalau kita gagal membahagiakan orang tua semasa hidupnya, tolong catat, jangan pernah menciptakan kegagalan kedua, membahagiakan mereka di alam kuburnya dengan kiriman amal kita setiap harinya. Niatkan anggota 5 genap 50 kecil. Niatkan Allah jaga Kapolsek kita, Allah jaga langkah kita, insya Allah. Bapak Ibu, sebelum saya berikan corong ini kepada semua yang ada di sini dan nanti akan dipandu oleh Ustadz Hasanuddin Al-Banjari dan Ustadz Qadri, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu dulu kita manfaatkan kemuliaan ini 1 menit ke depan. Saya ijazahkan amalan yang dahsyat. Mau saya titipkan malam ini doa dari Rasulullah? Mau?
Mau. Kita niatkan air ajwa yang ada di luar. Nanti setelah ini kita wakaf Quran. Setelah wakaf Quran bisa dapatkan air ajwa yang tersisa sedikit di luar. Kita niatkan jadi berkah buat yang meminumnya. Niatkan nyumbang Palestina biar makin dahsyat. Saya tambah doa ruqyah malam ini dari Nabi Muhammad. Mau? Dulu ada sahabat Nabi sakit badannya. Setelah dia masuk Islam, dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, badanku sakit. Nabi ajarkan doa. Kata Nabi, dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu. Begitu dibimbing Nabi sambil memegang tempat sakitnya, Nabi sebutkan zikirnya, dia mengikuti, Allah angkat penyakitnya. Malam ini saya ajarkan zikir itu. Bapak Ibu, nanti yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin Pak Kapolsek ada jamaah dia pegang dompetnya. Baik, semuanya pegang tempat yang dirasakan sakit. Ikuti doa saya semuanya. Yang enggak ada sakit di badannya usap-usap biar nanti aman dari semuanya. Ikuti saya semuanya. Bismillahi. 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 A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Ya Allah, kabulkan hajatku dengan kabulan Nabi Muhammad. Semuanya pasang niat, sebutkan hajat masing-masing. Kita niatkan air ajwa yang ada di luar sana, mudah-mudahan jadi penerang hati bagi siapapun yang meminumnya, menjadi obat penyakit zahir batin, menjadi penyemangat beribadah, menjadi benteng dari wabah corona dan wabah apapun juga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Semuanya Al-Fatihah. Bapak Ibu, biar silaturahim kita tetap terjaga. Jarak saya dengan Ibu boleh jauh, hati dekat. Besok saya pulang ke Jakarta, jarak saya jauh, hati dekat. Saya titipkan nomor WA saya, boleh? Silakan catat nomornya, kita jadikan ajang diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya tentang agama, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Tolong nanti setelah catat langsung tulis WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah kampung Sampanahan, Ilir. Sebutkan kabupaten, kota baru. Jangan lupa kota baru sebutkan. Saya bikin grup WA kota baru. Bonus pertama saya kirim link film dakwah layar lebar pertama saya. Film pertama saya sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. 4 episode saya bagikan lewat WA gratis. Tolong ajak anak-anak nonton sampai selesai biar makin sayang dengan ayah ibunya, hormat dengan gurunya. Tapi janji kalau sudah nonton film saya kasih komen. Setelah itu like, share, and subscribe. Yang kedua, kalau sudah bergabung WA dengan saya kirim video-video tausiah penting, termasuk zikir yang tadi. Saya kirimkan nanti, amalkan buat keluarga yang sakit, berkah insya Allah. Yang ketiga, kita jadikan WA ini menjadi ruang diskusi kita untuk belajar agama. Insya, silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi kalau sudah tahu nomor handphone saya hanya boleh WA.
no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Hanya boleh WA. Silakan sebutkan kota baru, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan dulu sambutan dari beliau. Berapa nilai wakaf Quran dan bagaimana aturannya. Saya minta Bapak Ibu tetap duduk. Nanti program wakaf akan dilanjutkan oleh Ustadz Hasanuddin Al-Banjari bersama Ustadz Qadri. Saya mohon dari hati paling dalam, karena saya sayang dengan Bapak Ibu. Saya ingin kita berkumpul di surga bersama Rasul. Siapa yang berjuang bersama Quran, berarti dia membahagiakan Rasulullah. Siapa yang membahagiakan Rasulullah, Allah bahagiakan dia dunia dan akhiratnya. Quran mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Sekali lagi, jangan ada yang keluar dari majelis ini kecuali ikutlah wakaf Quran. Kalau tidak bisa banyak, coba yang sedikit. Enggak sanggup 25 Quran, coba 50 Quran. Enggak sanggup 50, coba 100. Kebaikan itu makin besar, makin banyak keberkahannya. Baik Bapak Ibu, dengan berat hati saya mohon izin, mungkin saya lebih dulu meninggalkan tempat ini bersama Bapak Sekda dan Ibu Kesra, karena saya mengejar kapal yang jam 1. Besok pagi saya ada tablik akbar di Kota Baru, tapi tidak menutup mengurangi keberkahan kita malam ini. Saya sekali lagi mengajak, jangan ada yang beranjak. Teruskan perjuangan ini, bikin Nabi bangga. Biar saya nanti rindu lagi ke sini. Jangan dihabiskan semuanya, biar hati badan saya ke Kota Baru, hati saya di sini. Nanti saya akan balik lagi ke sini. Boleh? Nanti saya akan datang lagi ke sini insyaallah. Saya sedang meluncing buku. Ada buku saya yang baru selesai ditulis. Nanti saya akan bikin lagi roadshow di Kota Baru. Nanti bila perlu kita bikin acara yang banyak lagi di sini. Apakah boleh saya main lagi ke sini? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.